terima kasih Kang Ronald. Sama-sama, Pak. Berinvesta. Ini juga sebagai dukungan kita ke pemerintah bahwa pemerintah punya target. Entah sudah berapa kali ya aku mendengar intro webinar ini. Sudah beberapa kali juga aku dengar suara khas dari host Ronald Suryapraja dalam webinar bicara makroprudensial sejak tahun lalu. Dan tahun ini aku memutuskan untuk kembali ikut serta dalam webinar makroprudensial dan belajar kembali tentang materi yang sangat awam buatku. Setiap kalimat yang disampaikan pemateri aku cermati. Kucatat di selembar kertas setiap kata-katanya. Tidak jarang aku mengerutkan dahi karena tidak memahami apa yang dipaparkan pemateri. Namun aku tidak lantas menyerah. Aku tidak segan menonton ulang tayangan webinar tersebut dan juga mempelajari berbagai referensi dari artikel yang terkait dengan kebijakan makroprudensial. Dan akhirnya aku sampai pada sebuah pemahaman bahwa kebijakan makroprudensial sangatlah penting dalam menjaga kestabilan ekonomi suatu negara. Dan ada satu subtopik yang menarik perhatianku, yaitu mengenai pentingnya kebijakan makroprudensial, pelajaran dari krisis masa lalu. Saya Fairuza Ahmad, inilah Story Pie Podcast, Special Edition Bicara Makroprudensial. Meskipun kebijakan makroprudensial adalah wewenang Bank Indonesia, namun jangan salah. Menjaga kestabilan sistem ekonomi bukan hanya menjadi tanggung jawab Bank Indonesia, tapi juga tanggung jawab pemerintah dan seluruh elemen masyarakat, termasuk kita. Iya, kita, aku dan kamu. Kok bisa? Karena di dalam sistem keuangan ada beberapa elemen, diantaranya perbankan, korporasi, pasar keuangan, infrastruktur keuangan, dan sektor rumah tangga. Nah, peran kita ada di dalam sektor rumah tangga ini. Jadi, kita punya andil cukup besar loh dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Lantas, kenapa kebijakan makroprudensial dikaitkan dengan krisis di masa lalu? Karena di masa lalu, Indonesia pernah mengalami krisis ekonomi yang cukup mengerikan, yaitu krisis ekonomi tahun 97-98 dan juga krisis ekonomi di tahun 2008. Dan yang terjadi baru-baru ini adalah krisis ekonomi akibat pandemi COVID-19. Sejenak aku memejamkan mata, membangkitkan serangkaian memori mengenai krisis ekonomi tahun 98. Ketika itu, aku belum cukup paham mengenai apa yang sedang terjadi. Yang aku ingat, saat itu setiap hari orang tuaku selalu membahas beberapa kata, yaitu krismon, PHK, dan resesi. Yang aku tahu saat itu, beberapa kerabat, rekan-rekan orang tua, dan tetangga kehilangan pekerjaan. Ternyata itulah yang disebut PHK. Ya, hanya itulah yang aku tahu. Setiap hari stasiun televisi terus memberitakan tentang kemerosotan nilai rupiah. Ketika aku dewasa dan membaca berbagai referensi, ternyata semua yang terjadi jauh lebih mengerikan dari sepenggal memori yang aku ingat. Pada krisis tahun 97-98, Indonesia menganut devisa bebas, sehingga nilai rupiah convertible. Masyarakat bebas membuka rekening falas untuk luar negeri dan dalam negeri. Selain itu, perusahaan tidak dapat membayar utang jatuh tempo beserta bunganya. Diperburuk lagi dengan nilai mata uang rupiah relatif melemah terhadap dolar Amerika Serikat. Sistem bank di Indonesia saat itu juga lemah, sehingga berdampak pada peningkatan utang luar negeri. Sepanjang tahun 98, rupiah terdepresiasi dengan lebih dari 70%, di mana nilai tukar pada saat itu mencapai Rp14.700 per dolar Amerika Serikat. Dan parahnya lagi,
inflasi meningkat tajam menjadi 77,6%, yang sebagian besar berasal dari barang-barang yang diperdagangkan secara internasional. Bersyukur negara kita bisa melewati masa-masa krisis tersebut, meskipun dengan sangat terseok-seok. Lantas, apa yang terjadi di tahun 2008 sehingga Indonesia kembali mengalami krisis? Tahun 2008 menjadi tahun yang amat sangat berat bagi ekonomi dunia. Setelah krisis bahan bakar dan juga pangan, dunia dihadapkan pada krisis finansial. Khususnya krisis finansial, sumbernya adalah dari Amerika, yang merupakan pelaku utama ekonomi dunia. Gak heran, imbasnya terjadi di banyak negara, termasuk di Indonesia. Dan keadaan ini semakin diperburuk oleh beberapa faktor. Pertama, adanya boom kredit yang tidak diiringi dengan standar pemberian yang baik, sehingga justru tercipta kredit masalah dalam jumlah besar. Yang kedua, apresiasi nilai aset yang berlangsung cepat, dan ini khususnya terjadi pada aset properti yang sering digunakan sebagai agunan kredit. Faktor ketiga yaitu terkait dengan penciptaan instrumen-instrumen keuangan baru yang justru terlalu kompleks dan rumit, dan di dalamnya juga terdapat sejumlah resiko yang belum dipahami dan tidak dikelola dengan baik. Nah, belajar dari berbagai pengalaman krisis ekonomi di masa lalu yang bukan hanya terjadi di Indonesia, namun juga di banyak negara lain di dunia, butuh biaya mahal dan waktu yang lama buat memulihkan perekonomian. Sampai sini sudah semakin jelas kan pentingnya mengedepankan dan mengutamakan stabilitas sistem keuangan? Atau jangan-jangan malah makin bingung? Oke, biar gak terlalu berat, coba kita rehat dulu yuk. Kita rehat sejenak sambil coba pejamkan mata dan bayangkan kamu tinggal di suatu tempat yang fasilitas kesehatannya terjamin. Gak ada tetangga kiri kanan yang menganggur dan juga terjerat hutang. Dan bayangkan juga di sekitar kamu atau bahkan kamu sendiri memiliki usaha yang produknya bernilai di pasar luar negeri, alias bisa diekspor. Wah, indah banget kan? Nah, hal-hal yang baru aja kita bayangkan adalah beberapa ciri suatu negara yang memiliki stabilitas keuangan yang baik. Tapi kamu jangan salah sangka, stabilitas keuangan yang baik bukan berarti perkembangan finansial yang terlalu cepat. Karena perkembangan finansial yang terlalu cepat dengan adanya akumulasi kredit dalam jumlah besar dan juga dalam waktu singkat justru menimbulkan ketidakstabilan ekonomi yang akan membawa negara pada krisis. Maka dari itu, kebijakan makroprudensial menjadi sangat bermakna dalam menjaga kestabilan keuangan negara agar tidak berujung pada krisis seperti yang terjadi di masa lalu. Memangnya gimana sih cara kerja kebijakan makroprudensial? Kok bisa hebat banget ya? Bisa jadi penyelamat sistem keuangan suatu negara? Jadi, kebijakan makroprudensial ini mengupayakan pencegahan risiko sistemik serta meningkatkan efisiensi sistem keuangan dan juga akses keuangan. Selain itu, kebijakan makroprudensial mencakup pengaturan dan pengawasan lembaga-lembaga di sektor jasa keuangan yang bersifat makro. Nggak sampai di situ aja, Bank Indonesia melalui kebijakan makroprudensial mewajibkan perbankan memupuk modal untuk mengerem ekspansi yang berlebihan pada saat kondisi ekonomi membaik. Sementara itu, pada saat kondisi ekonomi memburuk, Bank Indonesia memberi kelonggaran kepada perbankan untuk menggunakan modal sehingga mengurangi kontraksi kredit. Sebab masih ingat kan tadi bahasannya bahwa adanya akumulasi kredit dalam jumlah besar dan dalam waktu singkat justru akan menyebabkan krisis. Finally, kita berharap kebijakan yang akan, sedang, dan telah dilakukan pemerintah dan otoritas-otoritas terkait mampu membawa pertumbuhan ekonomi kita keluar dari zona negatif. Aku sih optimis. Gimana dengan kamu? Aku yakin kita punya harapan yang sama, bukan?
Terima kasih Bank Indonesia dan Pabrik Suara Rakyat yang telah menyelenggarakan event ini. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah mendengarkan sampai detik terakhir episode podcast ini. Sampai jumpa lagi di podcast Story Pie berikutnya. Bye-bye.